bersama Indonesia kecomberan terbaik di setiap kesempatan. Untuk mengenal lebih dekat dengan Indonesia, selanjutnya dipersilakan kepada Mila Damayanti untuk memaparkan latar belakang dari Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Milk Day Snack, yaitu Milk Day Snack pada awalnya digagas oleh dua orang, yaitu saya sebagai Mila dan teman saya Dea, yang berfokus hanya pada keripik ubi ungu. Lalu pada 2023 ada Mega Maura bergabung bersama kami dan membawa inovasi keripik singkong pedas. Kemudian kami memiliki visi untuk menjadi penyedia snack keripik umbi yang terpercaya beserta misi kami yang ingin terus berinovasi dan menciptakan varian baru. Ini merupakan hasil dari proses penggorengan yang sempurna sehingga mampu menjadi keripik pilihan terbaik untuk menemani di setiap kesempatan. Ada struktur organisasi, yang pertama itu ada Dea sebagai CEO kami, yang kedua ada Mega Maura sebagai CFO, dan ada saya sendiri sebagai CMO. Selanjutnya ada beberapa tanggung jawab kami dan tugas kami, yaitu yang pertama ada tugas Dea, yaitu menetapkan visi dan misi Milk Day Snack. Yang kedua ada memberi arahan terhadap kami sebagai tim. Yang ketiga menjaga cita rasa Milk Day Snack. Yang kedua ada tugas saya sendiri, yang pertama yaitu mengelola pemasaran Milk Day Snack. Yang kedua mengelola tugas yang diberikan oleh Dea atau CEO kami. Yang ketiga ada merancang pemasaran. Yang ketiga itu ada CFO, adalah tugasnya Ara. Yang pertama itu mencatat laporan keuangan, keluar masuknya keuangan kita. Yang kedua itu ada menyajikan laporan keuangan kepada Dea, itu CEO kami. Ya, sebelum ke inti pembahasan kita hari ini, saya akan singgung kembali apa itu MPO. MPO adalah bidang manajemen yang berkaitan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas yang terlibat dalam produksi barang atau jasa. Singkatnya, untuk memastikan bahwa organisasi dapat menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas, efisien, dan sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, ini adalah diagram dari MPO, yaitu input sampai dengan output. Ini menjelaskan proses bagaimana sumber daya atau input diolah melalui proses transformasi menjadi barang atau jasa sebagai output yang berguna bagi konsumen nantinya. Input berupa energi, yaitu seperti listrik, bahan baku, dan lain sebagainya, material, bahan baku, kemudian tenaga kerja sebagai orang yang terlibat, lalu modal, yaitu dana operasional, kemudian informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dalam sebuah manajemen. Kemudian ada proses transformasi atau konversi. Ini merupakan inti dari MPO, di mana input diolah menjadi output dan implementasinya seperti bahan mentah, ubi ungu, dan yang kemudian kita olah untuk menjadi produk yang siap untuk dimakan. Lalu output adalah hasil barang atau jasa. MPO adalah meningkatkan efisiensi, menjamin kualitas, mengurangi biaya, dan juga meningkatkan kepuasan terhadap pelanggan. Yang selanjutnya itu ada produksi usaha kuliner. Yang pertama itu ada food service, produksi makanan siap saji di outlet, restoran, hotel, food court, dan booth. Ada juga di catering. Yang kedua itu ada kitchen sentral, produksi bahan setengah jadi untuk dimasak di jaringan outlet. Yang ketiga itu ada produksi olahan bahan makanan untuk dijual ke jaringan B2B atau business to business. Yang selanjutnya itu marketing. Yang pertama menentukan target pasar, yang kedua penawaran produk secara online dan offline, yang ketiga menyediakan sampel atau tester, yang keempat memberi strategi penjualan, beli 2 15.000. Yang selanjutnya ini ada bisnis proses model Milk Day Snack. Yang pertama itu produksi. Dari produksi itu kita pembelian bahan baku, pencucian ubi ungu dan singkong, pengirisan, penggorengan, pengecekan, pembelian bumbu, dan pengemasan. Untuk penjualannya itu adalah pengecekan stok barang, penawaran offline dan online. Yang ketiga itu membuat pesanan. Yang terakhir itu pembeli. Jadi pembelinya itu ada di dua, online dan offline. Kalau yang online itu kita melakukan pembayarannya secara COD dan
langsung diterima oleh customer gitu produknya. Yang kedua itu ada offline. Jadi kalau offline itu kita itu langsung bertemu gitu. Jadi pembayarannya di tempat dan pesanan juga sampai di customer. Untuk legalitas usahanya kita baru ada ini NIB, nomor induk berusaha. Untuk sertifikat halalnya kita lagi proses. Terus selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Yang ditanyakan teman-teman.